Halo semua, kembali lagi bersama saya Agza and welcome to my channel. Di video kali ini adalah seksi menganalisa lagu ataupun mencari tahu apa inti ataupun maksud dari suatu lagu yang telah selama ini kita dengarkan. Dan ya, dari lagu kita akan mendapatkan berbagai macam pengertian ataupun sudut pandang atas lagu tersebut. Dan lagu yang akan saya analisa pada kesempatan kali ini merupakan salah satu original soundtrack dari film Disney Encanto yang berjudul We Don't Talk About Bruno. Mari sama-sama kita bahas lagu ini. Sebelum mengenal lagu lebih jauh, ada baiknya kita membahas film Encanto terlebih dahulu. Encanto merupakan suatu film yang bercerita tentang keluarga Madrigal, sebuah keluarga yang tinggal di rumah ajaib yang tersembunyi di daerah pegunungan Kolombia, tepatnya di Encanto, sebuah kota penuh warna yang memukau. Keajaiban Encanto memberikan setiap anggota keluarga Mirabel kemampuan spesial, mulai dari tenaga super hingga kemampuan untuk menyembuhkan. Semua anak memiliki kekuatan masing-masing, kecuali Mirabel, sang pemeran utama. Hingga pada suatu hari, Mirabel menyadari bahwa keajaiban Encanto mulai terancam dan harapan terakhir keluarga Madrigal justru ada di tangannya. Satu-satunya anggota keluarga Madrigal yang tidak memiliki kemampuan spesial. We Don't Talk About Bruno adalah sebuah lagu dari film animasi Disney pada tahun 2021 yang berjudul Encanto. Lagu ini merupakan sebuah lagu ensemble, yaitu lagu yang ditampilkan oleh seluruh pemeran filmnya, yaitu Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Adasa, Renzi Felix, Diane Guerrero, dan Stephanie Beatriz. Bait pertama dari lagu ini dinyanyikan oleh Tia Pepa dan Tio Felix, yaitu paman dan bibi dari Mirabel. Pada bait pertama, mereka menjelaskan bahwa kita tidak membicarakan tentang Bruno, dan mereka mengatakan kalimat tersebut secara 2 kali, yang berarti bahwa jangan sekali-kali kita membahas tentang Bruno. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak ingin ataupun tidak mau mendengar apapun tentang Bruno. Kemudian dilanjutkan dengan bait. Mereka menceritakan kisah mula saat Bruno mulai meramal hari pernikahan mereka. Pada saat itu, hari pernikahan mereka sudah bersiap dan keadaan sudah semaksimal mungkin, di mana keadaan pada saat itu merupakan keadaan terbaik dalam menikah, di mana semua sudah siap dan cuaca ataupun tempat semua sudah bagus. Dapat dilihat dari kalimat "There wasn't a cloud in the sky", yang berarti bahwa tidak terlihat awan di langit, di mana jika tidak terlihat awan, maka langit itu cerah, sehingga tidak ada tanda-tanda dari akan datangnya sesuatu hal yang buruk. Kemudian kita masuk ke lirik kedua ataupun bait kedua, di mana masih Tia Pepa dan Tio Felix yang menyanyikannya, dan pada saat inilah puncak ataupun klimaks dari cerita mereka berdua, di mana saat pernikahan mereka yang seharusnya berjalan lancar, tiba-tiba Bruno datang dengan gayanya yang misterius, dan secara langsung dia berkata bahwa ini sepertinya akan hujan. Padahal di langit pada saat itu cerah dan terang benderang, tidak ada sedikit pun tanda dari akan adanya hujan. Dan setelah Bruno berkata demikian, Tia Pepa yang memiliki kekuatan dapat mengubah cuaca dari emosinya seketika tersulut emosi. Karena emosinya tersulut, maka pikirannya menjadi kacau. Akibat pikirannya menjadi kacau, dia pun secara tidak sengaja mengubah cuaca ataupun keadaan di sekitar itu menjadi badai. Karena dengan kekuatannya tadi, dia dapat merubah
cuaca sesuai dengan mood ataupun perasaannya. Apabila perasaannya jelek, maka cuaca sekitar berubah menjadi jelek. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena perkataan Bruno, wah, sepertinya akan hujan. Tia Pepa merasa marah, tersulut emosi, padahal dia ingin pernikahannya berjalan lancar, tenang, dan sesuai keinginannya pun berubah seketika. Di mana pada bait selanjutnya, lagu ini dinyanyikan oleh Dolores ataupun sepupu dari Mirabel dan anak dari Tia Pepa dan Tio Felix. Dolores memiliki kekuatan dapat mendengar hal dari keadaan jauh ataupun suara sekecil apapun. Pada bait ini, Dolores menjelaskan bahwa Bruno itu sekarang hidup di tengah-tengah keadaan yang mungkin dapat kita katakan tidak enak. Karena Dolores dapat mendengar bahwa Bruno selalu berkata dan mengucapkan mantra-mantra, dan dia mengasosiasikan ataupun menggambarkan keadaan Bruno itu seperti suara dari pasir yang jatuh. Ya, kita tahu suara pasir yang jatuh itu merupakan suatu suara yang sedikit misterius, namun pasti terdengar. Gift ataupun pemberian yang diterima oleh Bruno merupakan kekuatan yang sebenarnya memiliki efek bumerang bagi dirinya sendiri. Karena apa yang dikatakan Bruno pasti akan terjadi. Oleh karena itu, Dolores merasa sedikit iba atas keadaan pamannya tersebut. Dan dia juga merasa bahwa dengan adanya pemberian yang diterima oleh Bruno itu memberikan sedikit beban yang dapat dirasakan oleh Bruno yang berdampak kepada keluarganya, termasuk kepada Abuela ataupun nenek mereka dan keluarga sekitar. Bait selanjutnya dari lagu ini dinyanyikan oleh Camilo, sepupu dari Mirabel, anak dari Tia Pepa dan Tio Felix, dan juga adik dari Dolores. Camilo memiliki kekuatan dapat meniru wujud orang lain. Dan ya, apabila dia ingin meniru wujud tersebut, seketika dia berubah sama persis dengan wujud yang sedang ia tirukan. Pada lagu ini, Camilo menjelaskan tentang bagaimana rupa ataupun wujud dari Bruno, paman mereka. Di mana Bruno ini memiliki tinggi 7 kaki atau kita konversi ke dalam meter yaitu sekitar 2 meter. Ya, untuk ukuran manusia itu cukup tinggi ya. Dan juga Bruno memiliki tikus di sepanjang punggungnya. Tikus ini berarti dia merupakan orang yang sedikit misterius. Dan juga Camilo menceritakan bahwa apa yang dikatakan Bruno semua itu berubah menjadi kenyataan. Dan apabila Bruno telah mengeluarkan ramalan-ramalannya, seketika dunia berubah menjadi gelap dan orang yang mendengar ramalan tersebut menjadi takut. Dan ketakutan itulah yang diterima oleh Bruno sebagai kesenangan dirinya. Pada bait selanjutnya dinyanyikan oleh para penduduk kota Encanto, di mana terdapat 3 para penduduk yang menceritakan bahwa mereka sudah diramal oleh Bruno dan ramalan Bruno berujung tidak baik bagi mereka. Penduduk pertama atau orang pertama yaitu merupakan seorang wanita yang awalnya ia memiliki seekor ikan kecil yang lucu, namun Bruno meramal ikannya akan mati. Dan ya, besok harinya ikannya mati. Ia pun menjadi sedih. Orang kedua ataupun penduduk kedua yaitu merupakan seorang laki-laki di mana Bruno meramal ia akan buncit dan seketika perutnya menjadi buncit. Dan untuk orang ketiga, Bruno meramalnya suatu hari rambutmu akan rontok dan kau menjadi botak. Dan ya, seketika rambutnya hilang dan ia menjadi botak. Bait selanjutnya dinyanyikan oleh Isabella yang merupakan kakak dari Mirabel. Isabella memiliki kekuatan dapat menumbuhkan bunga hanya dengan sentuhannya, dan rata-rata
Bunga yang dihasilkan oleh sentuhan Isabella merupakan bunga tercantik dan terindah yang pernah ada. Pada lirik ini, Isabella menjelaskan bahwa Bruno telah meramalnya memiliki kehidupan di masa depan yang sesuai dengan keinginannya. Dan juga Bruno telah meramalnya bahwa kekuatan yang ia miliki suatu saat akan tumbuh berkembang, dan kekuatannya inilah yang suatu saat dapat membantunya untuk melanjutkan kehidupan. Bait selanjutnya dinyanyikan oleh dua orang, yaitu Dolores dan Isabel. Di mana bait pertama dinyanyikan oleh Dolores, dia berkata bahwa Bruno juga telah meramalnya bahwa suatu saat di masa depan ia akan bertemu dengan jodohnya. Tapi jodohnya saat ini sedang berada di luar jangkauan, atau yang bermaksud tidak dapat digapai karena telah bertunangan dengan orang lain. Dan juga kemudian Isabella melanjutkan lagu ini dengan berkata bahwa dia tidak ingin mendengarkan satu kata pun dari saudaranya, yaitu Mirabel, karena kita tahu bahwa Mirabel merupakan seorang pembuat onar. Mirabel tetap memaksa keluarganya agar memberikan ia informasi mengenai Bruno, karena dari anggota keluarga Madrigal, hanya Mirabel lah yang sampai saat itu belum memiliki kekuatan. Mungkin dengan adanya informasi yang ia terima oleh Bruno akan memberikan ia jawaban atas dasar mengapa kekuatannya belum muncul juga hingga saat itu. Bait selanjutnya, lagu ini pun dinyanyikan oleh seluruh anggota keluarga, dan mereka pun menyanyikan ataupun menceritakan kisah mereka masing-masing tentang ramalan yang telah Bruno ramalkan kepada mereka. Hal ini dapat bermakna ganda. Makna yang pertama bahwa lagu ini tidak memiliki makna sama sekali, ataupun pada bait tersebut tidak memiliki makna sama sekali, ataupun sulit mencari makna dari bait tersebut. Ataupun yang kedua, maknanya adalah mereka sama-sama ingin mencurahkan perasaan mereka bahwa jangan sekali-sekali membahas Bruno, karena apa yang telah Bruno sampaikan ataupun apa yang telah Bruno ramalkan kepada mereka bukanlah hal yang baik. Dan pada akhir lagu ini terdapat scene Mirabel yang menyatukan beberapa potongan-potongan yang ia dapatkan dari kamar Bruno, dan potongan-potongan itu tersebut ia satukan seperti puzzle, dan hasil dari potongan-potongan tersebut merupakan gambar ataupun bayangan dari dirinya sendiri. Mungkin hal ini bermakna bahwa Bruno telah meramal Mirabel di masa lalu, dan ramalan Bruno tentang Mirabel yaitu Mirabel akan menghancurkan keluarganya sendiri. Seketika Mirabel pun menyesal mengapa ia mencari tahu tentang keberadaan Bruno. Padahal Bruno sendirilah nanti yang akan menjadi alasan mengapa film ini akan terus berlanjut. Sekian video dari saya, dan terima kasih telah menonton. Semoga dengan adanya video ini akan memberikan kalian pengetahuan baru mengenai makna ataupun inti dari sebuah lagu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini dapat terus membantu kalian dalam memahami apa itu lagu. Terima kasih.